112. Malam hari di kota kecamatan. Agam memperlakukan istrinya dengan begitu manis, membukakan pintu, menelisik penampilan Amala yang tentu saja tertutup sempurna dengan celana kulot serta kaos lengan panjang longgar, dipadukan dengan hijab pasmina lebar. Ayok, tangannya terulur meminta disambut. Amala yang mengerti kode itu langsung menyelipkan jemarinya. Mereka bergandengan tangan berjalan memasuki pasar malam yang begitu ramai. "Sayang, mau naik wahana apa dulu?" tanyanya lembut, menepati janji dulu yang baru sekarang bisa terrealisasi. "Rumah hantu, boleh." Amala mengeratkan genggamannya. Tentu, melihat begitu banyaknya orang yang mengantri untuk membeli tiket masuk rumah hantu, suami posesif itu meminta sang istri menunggu di area sedikit lenggang. Amala menatap kerumunan orang dengan mata berbinar, tetapi dia tidak lagi tersenyum seperti dulu yang berhasil menarik perhatian kaum Adam. Hampir 3 tahun menikah dengan Agam Sidik, membuatnya memahami bahwa di balik sikap tenang serta pendiam sang suami, laki-laki itu begitu pencemburu. "Memikirkan apa?" tanyanya kala mendapati sang istri seperti orang melamun. Amala menggeleng, lalu menatap penuh cinta wajah tegas suaminya. "Tak ada, hanya senang saja, akhirnya kita bisa kesini lagi." "Maaf ya, baru sekarang abang menepati janji." Amala menggeleng. "Nur bahkan sudah tak ingat lagi dengan janji dulu dikarenakan hari-hari kita begitu berwarna apalagi setelah kehadiran si kembar. Semoga saja mereka tidak bertingkah aneh-aneh selama kita tinggal sebentar." Agam kembali menggandeng tangan istrinya, melangkah bersama masuk rumah hantu. Begitu sudah berada di dalam bangunan bongkar pasang yang minim cahaya. "Jangan kau ulurkan tanganmu. Dia istriku, harap jaga jarak." "Maaf bang, saya tak tahu." Sosok menyerupai pocong itu langsung mundur ke belakang, tidak berani mengeluarkan tangannya dari balik jeruji palsu. Agam menarik Amala sampai membentur dadanya, menatap kesal pada laki-laki yang menyerupai vampir dari negeri Cina. "Sini kau." Si vampir berbedak putih dan bibir hitam itu mendekat. Betapa terkejutnya dia kala kertas di keningnya ditarik paksa lalu ditempelkan pada matanya. "Macam mana nih? Tak bisa ku tengok apapun." "Baguslah, biar tak lagi berkelana mata gatal kau itu menatap wanita yang bukan halal bagimu." Celetuk Agam. "Alamak, gunaku di sini ya untuk menakuti orang, bang." Protesnya tidak terima. Amala menatap sekitar, ada beberapa pasang mata yang ikut tertawa. Dirinya sendiri sudah tidak bisa lagi menahan tawa, berakhir membenamkan wajahnya pada dada sang suami. Beruntung pencahayaan remang-remang lampu pijar, jadi tidak ada yang bisa melihat begitu jelas. Mencoba peruntungan, agar sang suami tidak lagi membuat onar. Lagi pula dirinya kasihan pada pekerja yang hanya menjalankan tugasnya. Amala menggunakan cara jitu. "Sayang, keluar saja yuk. Tapi, kita belum melihat semua hantu yang ada di sini." Bukannya tadi Nur ingin sekali menjelajahi rumah hantu? Tanyanya tidak peka, sama sekali belum menyadari kalau dirinya mempersulit orang lain. 2 hantu saja sudah cukup memenuhi rasa penasaran Nur, bang. Asteris kasihan bila diteruskan, yang ada nanti semua hantu palsu ini akan abang marahi. Lebih parahnya lagi kalau ada yang tak sengaja menyentuhku, pasti bakalan lebam-lebam wajahnya Asteris. Saat sudah berada di luar bangunan, Agam kembali membeli karcis. Kali ini sang istri ingin melihat tong setan. "Melangkahlah lebih cepat, taknya kau lihat bila di belakangmu ada seorang wanita." Agam menegur seorang pemuda yang menurutnya begitu lamban melangkah menaiki anak tangga besi menuju bagian atas bundaran tong setan. Pemuda tersebut langsung menoleh ke belakang, netranya bergetar menyimpan rasa takut kala menatap wajah tegas Agam Sidik. "Maaf bang, tapi bagaimana mana saya hendak melangkah kalau di depan sini juga penuh orang." "Melompat saja kau sana." Begitu melihat sang lawan bicara kembali menoleh, langsung dirinya meradang. "Jangan menatap wanitaku, cepatlah wi. Abang tuh macam titisan iblis." Merinding bulu sekujur tubuhku.
Ngeri betul sosoknya. Dia mendorong 3 orang temannya agar segera menuju puncak. Amala menghela napas panjang, dikiranya kencan ala-ala daun muda ini begitu mengasihkan, ternyata penuh ketegangan. Mau turun juga tidak bisa, dikarenakan mereka berada pada bagian tengah tangga. Setelah drama di anak tangga, kini berlanjut pada sandiwara kala Amala hendak memberikan saweran uang kertas kepada pemain motor cross Tong Setan. Perhatikan siapa yang hendak kau beri uang, Nur. Agam menarik tangan istrinya, menghentikan aksi Amala. Dia tuh laki-laki, nanti tangan kalian saling bersentuhan. Abang saja yang memberikan uangnya. Amala mengalah, mengembalikan uang yang tadi dikasih oleh Agam. Turun saja, Bang. Kepala Nur pusing melihat begitu cepatnya laju motor, mana suaranya begitu bising. Amala yang berdiri di depan dan dalam kungkungan tangan Agam memilih berbalik badan. Ayo, Agam meletakkan kedua tangannya pada pundak sang istri agar bisa mengibas siapa saja yang hendak bersentuhan dengan Amala. Sementara di rumah Agam Sidik, kehebohan sedang terjadi. Zain Pao, Intan menarik baju Zain yang baru saja menjatuhkan toples berisi kunang-kunang miliknya. Zain memberontak, langsung saja mencengkram lengan Intan dan menggigitnya. Bila anak lain akan langsung menangis, berbeda dengan gadis kecil itu. Dia membalas, menarik rambut saudaranya sampai Zain melepaskan gigitannya, lalu gantian memukul pantat kembaran Z. Wajah Zain memerah, tetapi enggan menangis. Dia melangkah ke arah kembarannya meminta bantuan. Moh, Z menggeleng kepala, tanda tidak mau membantu, lebih memilih bermain dengan hewan gareng hijau dalam toples yang tutupnya dilubangi kecil-kecil. Berakhir Zain menangis histeris sambil menepuk-nepuk mulut agar suara tangisannya bernada. Mutia yang sedari tadi hanya menonton, sekarang turun tangan. Memberikan 3 botol susu pada mereka, yang langsung diterima. Cepat berbaring, jangan berisik, atau mamak masak nanti si gareng, kunang-kunang dan capungnya. Mohaha, pekik mereka bersamaan, lalu mengambil posisi di bantal masing-masing yang tergelar pada busa kasur lantai. Sayang, minum dulu susunya. Ikram memberikan susu dalam dot untuk Mutia, lalu dirinya duduk pada sofa, mengambil bantal dan menaruhnya di atas paha. Mutia bergegas tertidur di paha suaminya. Wanita yang barusan begitu garang sekarang sangat manja, meminta rambutnya dipilin-pilin. Asteris rasanya seperti memiliki 4 anak sekaligus. Batin Ikram seraya memperhatikan anak beserta para keponakannya, lalu menatap sang istri yang sedang ngedot. Asteris bila hamil Tia dulu ngidam mengoleksi serta mewarnai hewan, kali ini malah tak mau kalah dengan Intan. Ya Rab, apapun pemberianmu, hamba terima lapang dada. Asteris. Antara pasrah dan putus asa memang beda tipis, tetapi dirinya sangat bersyukur dikaruniai istri ajaib dan putri luar biasa. Pada sebuah kamar rawat rumah sakit, terdapat sosok kurus yang terbaring lemah dengan tangan diinfus, tubuhnya bagaikan tidak berdaging tinggal tulang dibalut kulit saja. Yasir dilarikan ke rumah sakit setelah kedapatan berkelahi dengan sesama napi dan dirinya kalah berakhir babak belur. Biatun yang memang bertujuan ingin menjenguk sang putra di lapas sangat terkejut. Begitu melihat sosok yang disayanginya bagaikan orang yang hidup segan mati pun tak mau, dirinya histeris. Ya Tuhan, Asil, kenapa kau bisa seperti ini? Katakan pada ibu siapa yang membuatmu sekalat. Siapa Asil? Yasir membuka matanya, enggan menjawab, hanya menatap pilu sang ibu, bibir keringnya berusaha berucap lirih. Tolong Kak, Rinirma. Aku ingin bertemu anak kami. Katakan sekali lagi. Coba ulangi, Yasir. Kau anggap apa aku ini? Selama 1 tahun lebih menjaga ibumu, tapi yang kau cari malah mantan istri beserta anakmu. Sialan kau, Yasir. Kau mau tahu kabar Nirma, kan? Dia sudah bersambung. 113. Afna menatap muak laki-laki yang dulu selalu berhasil memberikan kepuasan baginya,
sehingga dirinya nekat mengkhianati Byakta. Dia sudah mati. Mata sayu Yasir mendelik, berusaha untuk bersandar pada besi ranjang. Kau pasti bohong. Afna tertawa sumbang. Lucu sekali kau, Yasir. Dulu begitu gigih menolak bahkan tak mau mengakui. Giliran sekarat, sibuk mencari mereka. Kau kira mantan istrimu itu masih tetap bodoh seperti dulu? Tentu saja tidak. Bahkan keberadaannya sangat sulit dilacak. Kalau tak percaya, tanya saja pada ibumu. Yasir menatap lemah ibunya, menuntut sebuah jawaban. Ada apa sebenarnya, Buk? Biatun yang sudah tidak lagi menggunakan kursi roda, tetapi masih dibantu tongkat bila berjalan, hanya saja bibirnya masih miring, dan dirinya menjadi cadel. Betul, Asil, tak ada yang tahu Nilma di mana. Ibuk dan Afna sudah berusaha mencarinya. Namun, hasilnya nihil. Setelah mengetahui kalau Sumbing sang cucu hanya sementara, Biatun langsung ingin mengakui dan menuntut bagi waktu dalam membesarkan Kamal. Namun, harapan sangat jauh dari kenyataan. Nirma bagaikan ditelan bumi, keberadaannya benar-benar tersembunyi sampai dirinya memohon kepada Maksyam pun sama sekali tidak membuahkan hasil. Keluarga mantan menantunya itu menutup rapat mulut mereka, enggan memberitahu. Nak, maafkan Bapak, ucapnya lirih, belakangan ini dirinya sering bermimpi melihat anak laki-laki sedang bermain di sebuah taman, sosoknya hanya terlihat dari arah belakang membuatnya penasaran. Tapi sayang tidak sekalipun berhasil melihat bagaimana rupanya. Sedangkan Yasir sendiri belum pernah melihat Kamal secara langsung, pun tentang cacat fisik darah dagingnya, sang ibulah yang memberitahu. Kemana sebenarnya kalian? Nirma, aku ingin meminta maaf, kalau bisa menyambung lagi tali yang telah putus. Tolong beri kesempatan bagi diri untuk menebus setiap kesalahan. Selama di lapas, Yasir banyak merenungi perjalanan hidupnya, sampai di mana dia menyadari kalau di dalam lubuk hatinya tertulis nama Nirma. Semoga saja belum terlambat. Setelah masa hukuman ini habis, aku janji akan mencari kalian. Takkan lagi menyia-nyiakan anugerah pemberian Tuhan. Cublik gelombang kayak Nirmanya mau saja. Saya yang nulis sendiri, kadang suka kesel sendiri, bahkan sering misuh-misuh. Setelah pengorbananku, mengapa hatimu tetap beku, Yasir? Bahkan di saat terpurukmu, diri ini tetap memilih tinggal walaupun sebenarnya memang tak memiliki pilihan. Afna menghela napas panjang, dalam benaknya hanya ada kata andai, seandainya, kalau saja waktu dapat diputar ulang, dirinya akan memilih setia daripada berujung menderita. Amalah sekali-kali kau pakai semua perhiasanmu. Biar macam toko emas berjalan, supaya calon biniknya si Zikri dan kawannya yang congkak tuh langsung sesak napas melihatnya. Celetuk Din kesal, kau bukan kesal pada mereka, tetapi hatimu tengah terbakar api cemburu. Sebab, tak lama lagi laki-laki yang biasanya selalu mengganggumu akan naik pelaminan bersanding dengan wanita lain. Akui saja Din, bila namanya terpatri dalam sanubarimu. Ujar Amala yang sedang menyetir mobil sedan, pemberian sang suami. Din mencebik, mengalihkan perhatiannya pada barisan pohon karet. Aku hanya menganggapnya teman, tak lebih. Tak ada yang namanya teman antara pria dan wanita, Din. Salah satu dari mereka pasti menaruh rasa, kalaupun ada, berarti sudah melewati apa itu namanya cinta dalam diam, berhasil memendam rasa demi jalinan persahabatan tetap terjaga. Amala tetap fokus mengemudi, mereka sedang dalam perjalanan pulang ke desa. Kau sendiri tahu bukan, kalau aku sudah bertunangan, dan dalam hitungan bulan akan naik pelaminan, entah apa penyebabnya netra bening itu berkaca-kaca. Masih tunangan, kan? Belum tentu jadi. Din, sebetulnya hatimu meragu, maka dari itu kau mengulur waktu begitu lama, tutur Amala. Din tertawa sumbang, menurunkan kaca jendela sampai tidak tersisa. Bukan ragu, hanya saja aku memang ingin menikah di saat. Terserah kau, tapi jangan menyesal bila pilihanmu tak sesuai kata hati.
Bukan aku ingin memuji, cuma hanya mengungkapkan fakta saja. Mau di mana hendak dicari laki-laki macam Zikri Ramadan? Soleh, menundukkan pandangan, tak pernah terlihat dekat dengan wanita manapun, kecuali dirimu. Satu lagi, dia sudah tidak memiliki orang tua. Coba kau bayangkan bila kalian menikah. Emak Inong akan jadi satu-satunya orang tua bagi kalian. Aku yakin Zikri bakalan melimpahkan kasih sayangnya. Tak ada drama yang namanya ibu mertua kejam lah. Pilih kasih, suka membanding-bandingkan. Kau menang banyak, Din. Sambungnya menggebu-gebu. Orang tua calon suamimu tuh memang baik, tapi isi hati orang siapa yang tahu. Bisa jadi hanya manis di mulut agar putranya tidak jadi anak pembangkang lantaran pilihannya ditentang. Amala menyela sebelum Din berbicara. Amala mematikan mesin mobilnya. Mereka sudah sampai di depan rumah Maksyam. Din, aku menyayangimu layaknya saudara kandung. Keinginan hati ini kau bersanding dengan pria yang dapat menerimamu apa adanya, bukan karena ada apanya. Terima kasih, Mala. Din memalingkan wajahnya menatap lembut wajah sang sahabat. Amala mengangguk, lalu memeluk Din. Kau memiliki hak sepenuhnya atas dirimu serta masa depanmu, Din. Lakukan bila hal itu selaras dengan kata hati, tinggalkan kalau dirasa bertolak belakang dan hanya akan memberatkan langkahmu. Suasana haru di dalam mobil tiba-tiba terusik oleh teriakan lumayan keras. Amala bergegas membuka pintu, netranya langsung bertemu tatap dengan sang anak yang sudah siap dengan batu di tangan. Untuk apa batu itu, Zain? Tanyanya lembut. Lempal, adek mau melempar, Mamak. Zain menatap lucu ibunya, lalu menggeleng. Lempal bum-bum. Amala membuang batu yang digenggam sang anak, lalu membawa sosok tampan itu ke dalam gendongannya. Tak boleh main lempar, adik harus bisa sabar, mau. Moh. Tanpa berpikir langsung saja kata-kata keramat itu terlontar. Berakhir pipi tembam Zain dicium sang ibu. Amala begitu gemas dengan bayi kembarnya yang sebentar lagi genap berumur 2 tahun. Ada apa, Ikram? Din bertanya saat melihat suami Mutia berlari mendekati mereka. Kak Wahyuni hendak melahirkan, sekarang sudah berada di puskesmas. Beritahu Ikram, kenapa kau tak ke sana, malah ke sini? Tanya Amala. Masalahnya si Intan ketinggalan, begitu sampai puskesmas baru kami sadar, kalau tuh anak tak keangkut. Tapi, malah sekarang entah di mana dia. Ikram mengelap keringat di dahinya, sedari tadi dirinya sudah keliling mencari sang putri. Pengasuhnya mana? Tanya Din. Sedang cuti, sudah 2 hari pulang kampung. Biar ku bantu cari. Din bergegas pergi dari sana. Weber, aku punya gosip nih, mau dengar tak? Apa? Sahut Danang dan Rizal begitu serempak. Kalian tahu tak, selama ini ternyata Kak Din tuh cuma pura-pura. Sakit Kak? Ayek menahan tangan Din yang menarik telinganya. Din melepaskan jewerannya, lalu bersedekap tangan. Bagus ya, di depanku kalian bertutur manis, tapi di belakang sampai hati mengatai. Ayek mengernyitkan keningnya. Kakak tak lagi kesambet, kan? Tumben cakap bawa-bawa hati, biasanya langsung empedu bila ucap ke kami. Dalam hati Din tertawa, 3 sosok remaja nakal ini memang selalu bisa membuatnya naik darah sekaligus tertawa. Jangan banyak cakap, bantu cari si Intan. Trio cebol langsung saling pandang. Serentak mereka berlari menuju belakang rumah Danang yang terdapat rawa-rawa lumayan dalam. Mengapa kalian lari ke sana? Begitu pengecut tuh kembali masuk bui, siksa dirinya lagi. Jangan biarkan dia bernapas dengan nyaman. Bersambung 114. Ayek dan lainnya sudah sampai pada rawa-rawa lumayan luas, tempat di mana mereka biasa memasang jerat untuk menangkap burung ayam-ayaman. Intan cantik macam anak angsa, kau di mana? Ayek berteriak memanggil. Tetapi sejauh mata memandang sosok gadis kecil itu sama sekali tidak terlihat. Apa mungkin dia menyelam mencari ikan ya? Celetuk Rizal.
Bodohnya kau, Zal. Piik licik macam Intan mana mau bersusah payah. Pasti dia bakalan mengerjai kita demi mendapatkan apa yang nya mau. Kilah Danang, ketemu tak? Din bertanya seraya mengatur napas. Mendapati gelengan dari trio cebol, hatinya bertambah cemas. Mama kau di mana? Yek. Ada di ladang, Kak. Katanya mau panen kacang tanah. Mungkin Intan ke sana. Lebih baik kita cari ke ladangmu. Din melepaskan sepatu berhak pendek. Laga betul sekarang, Kak Din. Biasanya cuma pakai sandal swallow kalau tak ya sepatu boots. Lebih sering malah nyeker macam ayam. Ini udah seperti tante-tante yang suka keliling menjajakan gincu dan bedak. Ayek mencibir abis Din. Diam kau. Jangan sampai ujung hak sepatu ini ku tokok kedua unyang-unyangmu. Kau sendiri udah SMP, tapi masih tak berani sunat. Din menaikkan sebelah bibir, menatap sinis pada sosok yang kini tingginya sudah hampir mencapai telinganya. Sayang kami mau memotong kacuk. Lagi pula keenakan Pak Mantrinya nanti, tanpa bersusah payah sudah putus saja bagian burung kami. Rizal ikut menimpali. Kami sudah berjanji tamat SMA baru sunat. Biar alot dulu pelinya, terus. Plak, mulut kalian memang harus disumpal bunga tai kelincung. Asal cakap saja. Din memukul punggung Danang. Kakak ringan tangan betul, bentar-bentar mukul, menjewer, kalau tak ia membanting. Kami sudah bukan lagi trio cebol, lihatlah tinggi kami hampir menyaingi Kak Din. Danang protes sambil mengusap punggungnya yang terasa panas. Lagi pula apa yang Danang cakap adalah benar, kan namanya kacuk, manuk, peli, otong terus apalagi wi. Kadang suka heran aku tuh, satu wujud tapi mengapa punya banyak nama ya. Ayek sampai mengetuk kepalanya sendiri, seringkali dia memikirkan tentang nama-nama burungnya. Wajah Din sudah merah padam, tanpa sepengetahuan trio cebol, dia sudah menggenggam ranting pohon rambutan. Cepat jalan, astagfirullah. Tenang Kak, semua bisa dibicarakan. Ketiga sosok itu langsung lari tunggang langgang, beruntung belum melupakan fakta bila salah satu landak betina sudah memegang kayu, bakalan abis mereka. Hiks hiks hiks. Siapa yang menangis tuh? Ayek yang memang penakut langsung merapat pada Rizal dan Danang. Din mengedarkan pandangannya, hanya ada barisan pohon karet. Lalu mendongak alangkah terkejutnya dia kala melihat sosok yang duduk dengan kedua kaki menjuntai pada pohon rambung. Ramzan kenapa kau? Alamat calon babi ngepet ternyata. Sini turun dek, kalau kenapa-kenapa yang bakalan rugi abang juganya. Ayek mengambil ranting dan melemparkan ke adiknya. Din tidak habis pikir dengan para anak remaja di desanya, tingkah laku mereka sungguh di luar nalar manusia normal. Bukan begitu caranya membujuk, keleng. Din menjambak dan menggoyangkan kepala Ayek. Ramzan akhirnya mau turun, menghapus jejak air mata pada wajah bercampur tanah lumpur. Dengan suara terbata-bata dia mengungkapkan isi hatinya. Aku tadotkut dengan Intan. Dia men, yiksaku habis-habisan, hua. Di mananya? Apa yang dia perbuat? Tanya Din tidak sabaran. Ramzan tidak menjawab, hanya menunjuk arah ke ladangnya, lalu berjalan paling depan. Begitu sampai di kebun penuh tanaman kacang tanah, tubuh Din luruh. Astagfirullah. Awak sampai gemetaran mencarinya, tak tahunya dia asik tertidur. Din sampai berselonjor, menatap gemas bercampur kesal sosok Intan yang pulas beralaskan kain panjang. Kau yang buat bubuk macam kandang ayam nih? Ayek bertanya sambil memperhatikan ruangan petak yang disangga 4 kayu setiap sisi lalu beratapkan serta beralas daun pisang hijau, kemudian kain jarik ibunya dibentangkan sebagai lapisan alas. Iya, Ramzan kembali meraung, hatinya masih menyimpan rasa kesal disebabkan oleh Intan. Rizal dan Danang menatap kasihan si Ramzan, mereka paham betul bagaimana tersiksanya adiknya Ayek kala berhadapan dengan Intan. Udah Kak, gendong saja dan langsung bawanya pergi. Pinta Ramzan. Ya,
Berakhir abis itu kami direpotkan harus memulangkannya ke sini lagi, balas Danang. Intan termasuk tipe yang harus bangun di tempat sama seperti sebelum tidur, kalau tidak dirinya pasti akan meraung. Din jalan jongkok mendekati Intan, mengelus lembut pundaknya, mencoba membangunkan. Kelamaan, siram air saja, biar cepatnya menghilang dari hadapanku. Ramzan berkata dengan suara bergetar. Yang sopan kau, dia tuh calon kakak iparmu. Ayek menjitak kepala adiknya. Din menatap sengit Ayek. Luruskan dulu kencingmu. Ayo Weber, coba kalian lihat serta menjadi saksi kalau air mancurku lurus atau nganan ngiri. Ayek mendorong kedua temannya, agar menemaninya buang air kecil. Pao kali kau, seru Danang dan Rizal yang tentunya tidak mau. Haus Makwa, mau minum es. Intan mengalungkan tangannya pada leher Din, matanya masih mengantuk. Iya nanti kalau sudah di rumah. Din berdiri sambil menggendong Intan. Abang Talsan hebat, ujinya sambil menatap Ramzan. Jangan memuji, kalau nantinya kau berulah lagi dan menyiksaku tiada henti. Aku tak suka mendengar nada suara penuh jebakan itu. Dirinya begitu menyesal telah terperdaya oleh suara manja serta tatapan sendu Intan. Bibir Intan mengerucut, tetapi dia tetap tersenyum riang. Setelah berpamitan dengan ibu dan bapaknya Ayek, mereka kembali jalan pulang. Ternyata Intan meminta ikut ke ladang. Intan dari mana saja? Ikram begitu senang saat melihat sang anak dalam gendongan Din. Gadis kecil berambut keriting itu melengoskan wajah, tidak mau menatap sang ayah. Semua dotnya Pao, maafkan ayah ya, nak. Tadi, betulan lupa, ujarnya pasrah dirundung rasa bersalah. Mohaha, sini sama Makwala, nak. Kita ke puskesmas tengok kakak bayi. Amala mengulurkan tangan yang langsung disambut oleh Intan. Mohaha, Tintin angan. Z dan Zain protes. Mereka berlari dengan sang pengasuh mengikuti di belakangnya. Intan malah mengeratkan tangan pada leher Amala. Di balik punggung tantenya dia menjulurkan lidah mengejek si kembar. Zain, Cuneo, Wole. Pada hunian nyaman jauh dari keramaian, sosok laki-laki sangat matang sedang menikmati secangkir kopi ditemani oleh singkong rebus dan bakwan goreng. Byakta begitu lahap menghabiskan sarapan paginya. Pria yang dulu perutnya gelambir kini sudah datar, rambutnya pun tidak lagi terlihat dua warna, dikarenakan sudah disemir hitam pekat. Kiron dan Giren mendatangi juragan mereka, tentu saja demi menyampaikan berita. Katakanlah, titahnya tegas. Lusa, Yasir sudah kembali masuk ke dalam sel, juragan. Beritahu Ron, begitu pengecut tuh kembali masuk bui, siksa dirinya lagi. Jangan biarkan dia bernapas dengan nyaman. Byakta tersenyum culas seraya mengusap bagian sisi lehernya. Itu bukan bekas kerokan, kan? Tak juga mirip gigitan nyamuk. Masa ia dientuk tawon? Giren sampai memicing mata agar bisa menebak rona merah pada leher tuannya. Ron yang biasa selalu datar layaknya patung, kini terlihat kehilangan fokus. Apa yang kalian lihat? Tikos ndas ireng, juragan. Giren keceplosan, berakhir dia menabok bibirnya sendiri, lalu membungkuk sambil menunduk dalam. Maaf, juragan. Alih-alih marah, Byakta malah tertawa. Begitu sadar kalau sudah berisik dia membekap mulutnya sendiri. Siapa gerangan yang berhasil membuat juraganku begitu ceria layaknya badut? Titik. Kok cepat kali anaknya Kak Yuni keluar. Macam lembu brojol saja, tak pakai. Memangnya kau si ratu drama? Mau beranak saja, banyak kali macamnya. HUEG, HUEG, siapa lagi tuh yang bunting? Bersambung, 115, Amala dan lainnya sampai di puskesmas, begitu baru menuju ruang bersalin, mereka sudah disambut dengan tangisan bayi. Sudah melahirkan Wahyuni? Tanya Din menghampiri Mutia yang duduk di kursi ruang tunggu bersamanya Zainab dan juga Maksyam. Kok cepat kali anaknya Kak Yuni keluar? Macam lembu brojol saja.
Tak paka, memangnya kau si ratu drama. Mau beranak saja, banyak kali macamnya. Din memukul menyenggol lengan atas Mutia. HUEG, HUEG, siapa lagi tuh yang bunting? Mutia mencari sumber suara orang muntah-muntah, tetapi tidak berhasil, hanya ada beberapa warga tengah mengantri. Abang kemana, Tia? Tanya Amala. Tadi katanya ke musola, tapi entah mengapa belum juga balik. Mungkin sedang mengobrol dengan warga, terkanya Zainab yang duduk di apit Mak Syam dan Mutia. Malah ke abang dulu, nya, Mak. Amala langsung berbalik badan. Begitu sampai di halaman luas, hanya ada si kembar dan para saudaranya yang bermain bersama pengasuh mereka. Kemana abang nih? Sambil berjalan, batinnya terus bertanya, sampai di depan bangunan kamar mandi umum, keningnya mengernyit kala mendengar suara muntah-muntah. Abang, panggilnya, tetapi tidak mencoba mengetuk pintu bilik kamar mandi. Ya, sayang, suaranya terdengar lemah. Abang sakit, coba buka pintunya. Amala terlihat panik, kala mendengar suara parau sang suami. Pintu pun dibuka, terlihat sosok dewasa berwajah sedikit pucat. Perut abang tak enak betul, Nur. Amala mengusap pipi basah Agam yang bersandar pada dinding. Sepertinya masuk angin, Bang. Mumpung kita ada di puskesmas, periksa sekalian ya. Agam mengangguk pasrah, perutnya seperti diaduk-aduk, kepalanya pun terasa berat, padahal tadi pagi tidak kenapa-kenapa. Bang Agam kenapa, Kak? Ikram begitu sigap, menggantikan Amala memapah suaminya. Lagi tak enak badan. Tolong bantu papa ke ruang pemeriksaan ya, Ikram. Pinta Agam yang langsung disanggupi oleh adik iparnya. Amala menemani sang suami diperiksa oleh dokter umum berjenis kelamin laki-laki. Walaupun Ikram juga seorang dokter, tetapi ini bukan wilayah tempatnya bekerja. Tidak ada yang perlu dirisaukan, Bapak Agam hanya kelelahan, serta tensi darahnya rendah, beritahu dokter tersebut, lalu dirinya menuliskan resep obat. Alhamdulillah, ucap lirih Amala dan Agam. Pada ruang rawat Wahyuni kebahagiaan begitu terasa, mereka menyambut sukacita anggota keluarga baru. Wahyuni melahirkan bayi perempuan yang cantik dan sehat. Siron menatap takjub adik bayinya, matanya berbinar senang, dikarenakan dia memang menginginkan teman bermain perempuan. Masya Allah, selamat ya, Yun. Amala memeluk sahabat sekaligus adik iparnya. Terima kasih, Kak. Balas Wahyuni seraya mengeratkan pelukan mereka. Intan baru dibolehkan masuk, netra gadis kecil itu langsung menatap sang ibu. Mau bilang apa? Mutia paham sekali akan tatapan tajam itu. Mamak cantik kayak bidadari. Intan mendekat, tersenyum begitu manis, nyalinya langsung ciut saat mendapati raut serius sang ibu. Kalau sama Mamak, langsung menyusut nyalinya, tapi bila dengan ayah, berani betul, gerutu Ikram pura-pura memasang wajah masam. Intan langsung bergeser dan memeluk leher ayahnya yang sedang duduk di lantai beralaskan tikar, berbisik begitu lirih, Kalena Mamak Selem. Agam dan si kembar mana, Mala? Tanya Mak Syam. Bang Agam lagi tiduran di kamar rawat, Mak. Tadi mengeluh mual dan pusing, si kembar menemani bapaknya. Pada sore hari di halaman samping rumah Mak Syam. Wahyuni anaknya sudah 2, Mutia segera menyusul 2 juga, sedangkan Amala lagi menuju 3, terus aku kapan? Din terlihat murung, dia masih sendiri. Jangankan punya bayi, menikah pun belum. Makanya kawin, Kak, biar cepat beranak pinak, celetuk Mutia. Nikah Tia, nikah. Muncung kau betul-betul nggak ada obat Tia. Taknya dirimu cemas kalau bayi dalam kandungan mutu sifatnya macam si Intan. Din menatap sengit. Sama sajanya tuh, abis nikahkan langsung bercocok tanam. Walaupun Intan macam anak Tarzan, tapi hatinya baik, mudah tersentuh, dia suka sekali menolong Maci di warung. Amala mengangguk setuju, keponakannya itu bukan nakal, hanya jahil dan terlalu pintar, sampai-sampai orang lain takut mendekatinya. Assalamualaikum calon bidadari surga.
Ayak menyapa, mendekati tiga wanita dewasa. Tumben manis cakapmu, Leng. Gaya bicara, kalimat yang terlontar, serta sikap, wajib disesuaikan dengan pakaian yang dikenakan. Taknya kakak tengok kalau kami udah macam calon ustadz. Din dan lainnya memperhatikan sosok remaja yang sedang mengenakan baju koko, peci serta sarung. Ayak dan kedua temannya mau pergi mengaji. Gaya betul. Begitu pulang mengaji pasti tuh sarung langsung kalian jadikan tempat menampung buah hasil maling, iya, kan? Tak baik menuduh tanpa bukti, Kak. Kami izin meminta lowol, jadi bukan mencuri namanya. Sanggah Danang. Izinnya cuma mengambil 1-2 buah jambu atau belimbing, tapi ngambilnya tak kira-kira sampai penuh semua kantong kalian. Mutia menebak tepat. Trio cebol langsung terkikik seperti kuda meringkik. Yang terpenting, kan bilang Kak, kalau ngambil berlebih ya anggap saja bonus, ucap Ayak dengan 1000 alasannya. Amala merogoh saku gamisnya, mengambil 3 uang kertas warna hijau bergambar monyet. Ini untuk jajan, tak usah, Kak, tapi, bila memaksa maka kami terima dengan ikhlas lapang dada. Ayak langsung mengambil lembaran kertas tersebut. Jatah jajan dari Kak Din dan Kak Mutia mana? Tuntut Rizal. Lah, itu sudah lebih dari cukup. Masih belum sunat mana boleh jajan banyak-banyak. Kilah Din. Tak boleh pelit-pelit, nanti kuburannya sempit, baru tahu rasa. Tutur Danang. Mutia menggeleng kepala, lalu mengambil uang 1000. Bagi 3. Jangan beli permen terus. Gigis nanti gigi kalian. Din juga melakukan hal yang sama, memberikan uang jajan dengan nominal seperti Amala. Mengaji yang benar, jangan jajan aja yang dibesarkan. Kalau itu beres, Kak. Bulan depan kami hatam Al-Quran, jangan sungkan-sungkan bila ingin memberikan kado ya Kak. Ayak mengipasi wajahnya dengan uang pemberian 3 wanita yang sudah seperti ibu bagi mereka. Terima kasih kakak, semoga rezekinya lancar terus, biar uang jajan kami pun mengalir terus. Seru mereka serempak, lalu mencium taksim punggung tangan Amala dan lainnya, kemudian berlalu dari sana. Aku seperti membesarkan seorang anak. Tak terasa kini mereka bukan lagi kanak-kanak, tetapi sudah remaja. Netranya berkaca-kaca. Kau benar, Din. Sebentar lagi, kita dan mereka sudah berjarak, tak lagi bisa berinteraksi sedekat ini, balas Amala. Kalau boleh meminta, Tia ingin tetap seperti ini. Adanya mereka lebih banyak memberikan warna kehidupan, walaupun tak jarang bikin naik pitam, Mutia terkekeh. Di desa Amala, bila anak sudah balik, maka diwajibkan menjaga jarak dengan lawan jenis, mulai menjunjung tinggi rasa malu. Ada ustadz dan ustazah yang membimbing mereka, mengajarkan ilmu agama lebih dalam lagi, adab sopan santun, serta batasan dalam berinteraksi. Akhirnya kau pulang juga, Banci. Baru diberi sedikit pelajaran sudah keok. Tak sepadan dengan perlakuan tak bermoralmu yang menghina darah daging sendiri, berzina, serta menyia-nyiakan seorang istri. Sebetulnya siapa kalian? Mengapa terus-menerus mencari perkara denganku? Bersambung.